Metode pengawetan pangan sebagai usaha konsumsi pangan yang sehat. Sebenarnya apa sih pengawetan pangan? Pengawetan pangan merupakan kegiatan mempertahankan atau menyimpan makanan pada periode waktu tertentu tanpa terkontaminasi oleh organisme patogen atau bahan kimia dan tidak mengalami perubahan warna, tekstur, rasa, dan nilai gizi. Lalu, mengapa sih pangan harus diawetkan? Pangan harus diawetkan karena yang pertama, tidak semua jenis makanan tersedia sepanjang waktu atau musiman, seperti buah-buahan. Yang kedua, terdapat berbagai jenis makanan yang berada di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, pangan harus diawetkan karena untuk mempermudah proses distribusi. Kemudian, apa yang terjadi jika pangan tidak diawetkan? Apabila pangan tidak diawetkan, maka akan timbul mikroba yang terdapat pada pangan. Yang kedua, pangan akan mengalami oksidasi. Yang ketiga, akan terjadi penurunan kualitas pangan baik dari segi fisik maupun nilai gizi. Dan yang terakhir, khususnya buah dan sayur, pangan akan menjadi terlalu matang atau tua dan membusuk. Terdapat beberapa teknik atau metode pengawetan pangan yang bisa dilakukan di rumah tangga, seperti pengeringan, pendinginan, pembekuan, pengasinan dan pemanisan, pengasapan, serta proses termal. Yang pertama adalah pengeringan. Pengeringan memiliki prinsip dasar yaitu menurunkan kadar air yang terdapat pada pangan. Nilai AW yang rendah akan menghambat pertumbuhan mikroba, menginaktivasi kerja enzim, serta mencegah reaksi kimia yang dapat menurunkan kualitas pangan. Masa simpan produk pangan yang diawetkan dengan metode pengeringan dapat mencapai 6-12 bulan. Keuntungan dari metode ini yaitu tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang luas dan lebih ekonomis. Contoh pangan yang diawetkan dengan cara pengeringan yaitu keripik buah, ikan, dan cumi, serta dendeng. Metode pengeringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Pengeringan alami menggunakan sinar matahari dan panas bumi. Keuntungan dari metode ini yaitu lebih ekonomis, tidak membutuhkan tempat yang luas, serta mudah dilakukan. Namun kelemahannya ialah adanya kemungkinan pangan terkontaminasi oleh serangga, menyesuaikan cuaca, serta suhu yang tidak dapat diatur. Pengeringan buatan menggunakan alat seperti freeze dryer, vacuum dryer, drum dryer, dan lain sebagainya. Keuntungan dari pengeringan buatan yaitu penggunaan suhu dan lama waktu yang dapat diatur, serta bahan yang dikeringkan aman dari kontaminasi. Namun, kelemahannya ialah pengeringan buatan memerlukan keahlian khusus serta biaya untuk menggunakan alat pengering buatan. Berikut merupakan contoh gambar dari pengeringan alami, yaitu ikan asin yang sedang dijemur. Dan yang sebelah kanan yaitu contoh dari pengeringan buatan, yaitu pengeringan buah menggunakan freeze dryer. Selanjutnya adalah metode pendinginan dan pembekuan. Perbedaan mendasar dari metode keduanya ialah pendinginan menggunakan suhu 0-10 derajat Celcius, sedangkan pembekuan menggunakan suhu di bawah minus 2 derajat Celcius. Tujuan pengawetan pangan menggunakan suhu rendah yaitu untuk memperlambat reaksi metabolisme sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan pada pangan. Berikut merupakan beberapa jenis bahan pangan serta suhu optimum penyimpanannya. Bahan pangan yang disimpan pada suhu di bawah suhu optimumnya dapat mengalami chilling injury atau kerusakan akibat pendinginan, atau freezing injury atau kerusakan akibat pembekuan. Jika bahan pangan disimpan pada suhu di atas suhu optimumnya, maka laju penurunan mutu akan lebih cepat terjadi dan menyebabkan umur simpan bahan pangan menjadi lebih singkat. Chilling atau freezing injury umumnya terjadi pada buah dan sayur. Ciri-ciri buah dan sayur yang mengalami chilling atau freezing injury yaitu adanya perubahan pada tekstur, perubahan pada warna atau timbulnya bercak coklat atau hitam pada permukaan buah atau sayur akibat kerusakan sel yang di bawahnya. Terdapat beberapa faktor yang perlu diingat agar panas tidak masuk ke dalam kulkas atau freezer dan menyebabkan penurunan kualitas pangan yang berada di dalamnya. Faktor pertama yaitu terlalu sering membuka tutup kulkas atau freezer yang menyebabkan dingin dari kulkas atau freezer tersebut dapat keluar. Yang kedua yaitu isi kulkas atau freezer yang terlalu penuh atau padat sehingga dinginnya tidak maksimal. Dan yang ketiga adalah gasket atau karet pintu kulkas yang sudah lepas sehingga suhu dingin dapat keluar melalui sela-sela pintu. Metode selanjutnya yaitu pengasinan dan pemanisan.
Pengasinan atau disebut juga penggaraman merupakan cara pengawetan yang menggunakan garam sebagai media, di mana garam ini akan menarik air dari bahan pangan sehingga bakteri pembusuk tidak dapat berkembang biak karena tidak adanya aktivitas air. Pemanisan atau penggulaan. Gula pasir dapat berperan sebagai pengawet karena memiliki sifat higroskopis atau menyerap air sehingga sel-sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Contoh bahan pangan yang menggunakan metode pengasinan ialah ikan asin dan cumi asin. Dan contoh bahan pangan yang menggunakan metode pengawetan pemanisan atau penggulaan ialah manisan buah. Selanjutnya ialah metode pengasapan. Pengasapan merupakan metode pengolahan sekaligus pengawetan pangan yang memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan senyawa kimia alami dari bahan bakar. Tujuan dari pengasapan ialah mengawetkan pangan dengan menggunakan bahan alami serta untuk memberi cita rasa dan aroma yang khas dari asap. Contoh bahan pangan yang menggunakan metode pengawetan pengasapan yaitu ikan asap dan daging asap. Dan yang terakhir ialah proses termal. Proses termal mengacu pada proses yang dapat dikendalikan. Perlakuan panas bertujuan untuk menonaktifkan mikroorganisme patogen dan enzim pada pangan yang dapat menyebabkan kerusakan. Proses termal yang dapat dilakukan di rumah ialah blanching dan pasteurisasi. Blanching merupakan proses merendam buah atau sayur ke air mendidih atau uap panas dalam waktu yang singkat. Umumnya menggunakan suhu 75-95 derajat Celcius selama 2-3 menit. Tujuan dari proses blanching ialah untuk melunakkan pangan dan mempertahankan warna, rasa, dan nilai gizi. Contoh bahan pangan yang menggunakan blanching yaitu brokoli. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan pangan yang bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Pasteurisasi ini umum diterapkan pada susu, jus buah, wine, telur, dan lain-lain. Suhu yang digunakan pada pasteurisasi susu yaitu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Terima kasih. Jadi, metode pengawetan manakah yang menjadi andalan teman-teman sekalian? Nah, sekian pemaparan informasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.